Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya, kaifa halukum jami'an? Untuk kelas 9. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab pada hari ini. Ya, untuk materinya kita akan pelajari di bab kedua di modulnya itu bab yaitu tentang isim, ditinjau dari isim dibagi menjadi 3 bagian, okay? Ya, ada kita tahu kalau isim itu adalah bisa bentuk benda, nama orang, ya, atau nama binatang, itu isim. Misalkan nama benda, rumah, ya, masjid, nah itu benda. Kalau binatang ya nama binatang, misalkan jerapah, kalau bahasa Arabnya jarofah, ya. Kemudian singa misalkan asadun, ya, itu seperti itu. Kemudian kalau isim untuk nama orang misalkan Muhammad, Salman, Ali, Fatimah, Aisyah, ya, seperti itu. Ya, Dinda, ya, itu ya. Nah, semuanya nama-nama orang, ya. Kemudian kita lihat di sini untuk kelas 9 pelajarannya. Isim dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mufrad. Ya, mufrad itu adalah bentuk tunggal dari isim. Ya, mufrad namanya. Kita lihat bahasa Arabnya mufradun. Ya. Kemudian nomor 2, isim itu dibagi menjadi yang kedua itu musanna. Mufrad itu bisa berubah menjadi musanna. Ya, bentuk kedua, ya, bentuk kedua. Misalkan kalau bentuk tunggalnya misalkan satu orang, misalkan Muhammad, bentuk keduanya dua Muhammad, ya. Ada dua Muhammad jadinya. Kalau untuk jamak ini adalah bentuk ketiga lebih dari tiga atau lebih. Bisa dia itu menjadi di dalam kelas ada tiga Muhammad, ya. Namanya 3 orang namanya Muhammad di dalam satu kelas. Kita sebut jamak di sini, ya. Ya, sekarang kita lihat jamak itu juga dibagi menjadi 3 juga, ya. Masya Allah, ya. Yang pertama namanya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim yaitu jamak yang selamat maksudnya gitu. Nanti kenapa dikatakan selamat? Kita lihat nanti, ya. Kemudian jamak muannas salim, ya. Ini tadi muzakkar, sekarang muannas. Muzakkar itu ya bentuk laki-laki, bentuk perempuannya muannas namanya. Ya, bentuk muannas salim yaitu bentuk jamak yang perempuan yang selamat. Ya. Kemudian yang ketiga, jamak taksir. Ini adalah jamak yang beraturan, yaitu ya jamak yang tidak beraturan, ya. Ya. Bentuk jamak-jamak itu ada 3 di dalam bahasa Arab. Ya. Ya. Kita lihat penjelasannya di sini. Perhatikan tabel berikut. Ya. Ada namanya mufrad yang barusan kita pelajari. Mufrad itu kayak gimana? Muslimun, muslimatun. Itu satu tunggal, bentuk tunggal, ya, satu orang muslim, satu orang muslim. 2 muslimatun misalkan. Muslimatun di sini ada muslimatu, ya, salah. Muslimatun seharusnya. Muslimatun ini adalah seorang perempuan yang muslimah, ya, seorang perempuan. Kemudian kita pun itu satu buku, ya, mukminun, atau bukan satu buku tapi sebuah buku, ya, itu bahasa Indonesia yang tepat. Kemudian mukminun, ya, mukminun adalah orang yang beriman, satu orang yang beriman, mukmin. Mukminatun, ya, itu bentuk muannasnya ini. Kalau mukminun bentuk muzakkar itu laki-lakinya, mukminatun itu bentuk muannasnya itu perempuannya. Jadi seorang perempuan yang mukminah atau mukmin, beriman, ya. Kemudian qalamun, sebuah pena, ya, G. Sekarang kita lihat di sini, kita langsung muslimun itu bentuk mufradnya, ya.
Untuk musanna ya, untuk dua tunggal itu tinggal muslim itu tinggal ditambahkan di akhir katanya itu alif dan nun ya. Nah, awalnya muslimun mun ya bertanwin jadi berubah menjadi musanna dimasuki di alif dan nun ya. Caranya dimasuki alif dan nun di akhirnya dengan harokat akhir dari muslim itu harokatnya ya, munnya itu berubah jadi fathah muslimah ni ya. Jadi nunnya itu selamanya menjadi kasrah muslimani ya. Kita lihat di sana di bawah juga muslimatun jadi muslimatani ya. Kita lihat di kitabun menjadi kitabani ya, berubah menjadi fathah ba-nya. Mu'minun menjadi mu'minani ya, kita lihat. Kemudian mu'minatun berubah menjadi mu'minatani ya. Qalamun berubah menjadi qalamani ya. Boleh kalian juga bentuk musananya kalau dalam kalimat ya, dalam kalimat bisa menjadi muslimaini ya. Kita lihat dari atas, boleh kalian dirubah dia menjadi muslimun atau muslimani atau muslimaini dengan merubah alif itu menjadi ya. Ya. Tetap fathah harokat akhir dari kata mufrad itu. Muslimani menjadi muslimaini, ya-nya sukun ya, mati. Muslimaini. Terus muslimatani ini alifnya berubah menjadi ya. Jadi apa? Muslimataini ya. Begitu juga seterusnya menjadi kitabaini, mu'minaini, mu'minataini, qalamaini ya. Berarti gimana artinya muslimani? Berarti artinya dua orang muslim. Muslimah ini juga dua orang muslim ya. Muslimatani juga dua orang perempuan yang muslim beragama Islam, muslim ya. Dua orang perempuan tapi ya. Beda ya kalau kita bilang untuk laki-laki ya, dua orang laki-laki muslim berarti muslimani atau muslimah ini. Dua orang perempuan muslim berarti muslimatani, muslimataini ya gitu ya Kak. Kemudian kalau dua buah buku misalkan, jadi kita bani atau kita bayini ya, bisa dipahami nggih? Ya, begitu seterusnya ya. Kayak qalamun menjadi qalamaini atau qalamani ya, dua pena. Nah, dua buah pena. Ya. Kita lihat sekarang perubahannya menjadi jamak. Nah, jamak muzakkar salim ini adalah jamak muzakkar atau laki-laki yang selamat. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana gitu ya. Nah, kita lihat muslimun ini bisa berubah menjadi jamak dengan menambahkan wawu dan nun di akhir. Jadi artinya gimana? Banyak, 3 atau lebih atau jamak ya. Atau apa kita bilang, lebih dari tiga orang Islam, orang yang beriman, orang yang muslim. Orang yang muslim itu lebih dari tiga atau lebih, gitu. Jadi muslimun ya, muslimuna ya. Muslimun awalnya jadi muslimuna, wawu dan nun. Tapi nunnya ini adalah fathah ya, berharokat atas bukan bawah kalau dia itu jamak. Ya, muslimuna. Ya, ingat ya. Ya. Kenapa ini kosong? Karena kalau dia ini mufrad untuk muzakkar ini, dia itu laki-laki, jadi untuk muannas salim ini nggak mungkin berubah menjadi perempuan karena dia itu laki-laki, jadi dikosongkan. Untuk jamak taksirnya tidak ada ya, tidak ada. Dia ini bisa berubah menjadi jamak muzakkar salim saja untuk muslimnya ini ya. Sekarang kita lihat muslimatun ini untuk muannasnya, untuk perempuannya. Jadi kita lihat tuh jamak muzakkar salimnya tidak ada. Kita lihat jamak muzakkar salimnya tidak ada kan ya. Tapi yang ada apa? Jamak muannas salim ya, jamak perempuan yang selamat ya. Jadi
muslimatun. Gimana perubahannya? Nah, muslimun itu ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Kemudian taknya ini adalah tanwin, muslimatun. Mimnya yang panjang ditambahkan alif, kemudian akhirnya ditambahi ta. Kemudian taknya ini tanwin, muslimatun. Ya, taknya terbuka, bukan tak marbutah. Ya, ingat. Nah, untuk jamak taksirnya tidak ada. Oke. Kemudian kita lihat kitabun. Nah, kitabun ini bisa berubah menjadi jamak taksir. Maksudnya gimana sih jamak taksir ini? Jamak ini jamak yang tidak beraturan, ya. Maksudnya tidak beraturan apa? Nah, kalau muslim itu beraturan, tinggal maksudnya apa? Beraturannya ditambahi waw sama nun saja. Kalau muannas salim ditambahi alif dan tak di akhirannya. Itu aja. Kalau dia itu muzakkar tambah waw dan nun. Kalau untuk muannas ditambahkan alif dan ta. Itu jamak. Kalau jamak taksir ini tidak bisa berubah menjadi jamak muzakkar salim, cuman bisa berubah menjadi jamak taksir. Jamak taksir ini tidak beraturan dan cara melihatnya, mengetahuinya adalah dengan cara membuka kamus. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu jamaknya ini, misalkan kita belum tahu kitabun apa jamaknya, kita nggak tahu misalkan. Jadi kita buka kamus, kita cari namanya kitabun dalam kamus. Artinya misalkan ada artinya mungkin buku atau kitab ya. Kemudian jamak di sana, jamak. Ada huruf jim di dalam kamus, kita lihat jamak itu maksudnya jamak. Nah, kalau sudah seperti itu kita lihat kutubun. Kalau bilang kutubun berarti itu jamaknya. Kita lihat kamus ya. Nah, itu seterusnya ini kayak mu'minani ya. Mu'minun menjadi mu'minani, mu'minaini ya. Kalau jamaknya mu'minuna ya. Mu'minatun jamaknya apa? Mu'minatun ya, mu'minatun panjang namanya ya. Kemudian qalamun ini bisa berubah menjadi jamak taksir saja. Jadi kita lihat tuh kitabun menjadi kutubun. Kalau seandainya qalamun menjadi apa? Aqlamun. Kita harus lihat kamus. Aqlamun ya, gitu nggih. Ya, semoga bisa dipahami pelajaran kali ini. Untuk tugasnya kita lihat insyaallah nanti Ustaz Salman akan berikan tugas ya. Ada di modulnya tugasnya ya. Terima kasih untuk kelas 9. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Afwan minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Jika tidak ada pertanyaan atau jika ada yang ditanyakan nanti bisa hubungi Ustaz Salman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.